Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan ke-6 yaitu bab type safety with TypeScript. 1. Why TypeScript mengakhiri era Wild West JavaScript. JavaScript sering disebut sebagai bahasa Wild West atau cowboy karena sifatnya yang sangat primitif dan dinamis. Di satu sisi, kebebasan ini memungkinkan kita menulis kode dengan cepat tanpa banyak aturan yang mengikat, seperti mengubah variabel yang tadinya berisi angka menjadi string seenaknya. Namun, di sisi lain kebebasan ini adalah resep bencana atau proyek skala besar, di mana satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan seluruh aplikasi. Masalah utama JavaScript adalah ia hanya melempar error pada kode yang dijalankan, runtime error, yang berarti bug seringkali baru ditemukan oleh pengguna akhir saat aplikasi sudah live. TypeScript hadir sebagai solusi untuk masalah ini dengan memperkenalkan konsep static typing, di mana pengecekan tipe data dilakukan saat penulisan kode atau kompilasi compile time jauh sebelum kode tersebut sampai ke tangan pengguna. TypeScript bukanlah bahasa baru yang menggantikan JavaScript sepenuhnya, melainkan sebuah superset dari JavaScript. Bayangkan JavaScript sebagai tubuh manusia biasa, dan TypeScript adalah baju besi Iron Man yang membungkus tubuh tersebut dengan fitur-fitur canggih. Semua kode JavaScript yang valid secara sintaksis pada dasarnya adalah kode TypeScript juga. Tetapi TypeScript menambahkan lapisan aturan di atasnya. Filosofi utamanya adalah memberikan jaring pengaman safety net bagi pengembang. Jika kamu mencoba menjumlahkan angka dengan sebuah objek, TypeScript akan langsung berteriak dengan garis merah di text editor, bahkan sebelum kamu menyimpan file tersebut. Ini mengubah paradigma perbaiki nanti saat error muncul. Nah, menjadi cegah error sebelum terjadi. Salah satu argumen terkuat untuk mengadopsi TypeScript adalah dampaknya terhadap biaya perbaikan bug. Studi rekayasa perangkat lunak menunjukkan bahwa semakin lambat sebuah bug ditemukan dalam siklus pengembangan, semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya. Bug yang ditemukan saat mengetik kode hampir gratis untuk diperbaiki, sedangkan bug yang ditemukan di production bisa merugikan perusahaan jutaan rupiah dan merusak reputasi. TypeScript memaksa kita untuk memikirkan struktur data di awal shift left, yang mungkin terasa memperlambat di awal proyek karena harus mengetik lebih banyak. Namun, investasi waktu ini terbayar lunas dengan berkurangnya sesi debugging begadang di malam hari karena unfinished is not a function. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang developer experience yang jauh lebih superior melalui fitur IntelliSense atau autocomplete karena editor seperti VS Code mengetahui tipe data dari setiap variabel. Ia bisa memberikan saran metode yang relevan secara akurat. Misalnya, jika variabelmu berubah string, editor akan menyarankan metode top to uppercase atau split, dan tidak akan menyarankan metode matematika yang tidak relevan. Ini seperti memiliki asisten pribadi yang duduk di sebelahmu, yang memberitahu apa saja yang bisa kamu lakukan dengan objek tersebut. Fitur ini sangat membantu ketika kita bekerja dengan library pihak ketiga yang besar atau kode warisan legasi kode yang dokumentasinya minim, karena tipe data itu sendiri berfungsi sebagai dokumentasi yang hidup. Adopsi TypeScript di industri teknologi global sudah bukan lagi sekedar tren, melainkan standar wajib. Framework raksasa seperti Angular, Vue 3, dan bahkan pustaka internal Google dan Microsoft ditulis sepenuhnya menggunakan TypeScript. React, meskipun tidak memaksa, sangat merekomendasi penggunaan TypeScript untuk skalabilitas komponen. Ini berarti sebagai calon web arsitektur kemungkinan kamu mungkin masih bisa bekerja, tapi kamu akan jauh tertinggal dalam hal efisiensi dan kualitas output. Terakhir, transisi ke TypeScript mengajarkan kita pola pikir yang lebih disiplin dan terstruktur. Kita dipaksa untuk mendefinisikan kontrak data yang jelas antar modul, apa yang input terima dan apa yang output kembalikan.
Ini mengurangi ambiguitas dan backend front developer bisa meminta definisi tipe interface dari backend sebelum API selesai dibuat. Memungkinkan kerja paralel yang efisien. TypeScript adalah bahasa yang menjembatani kesenjangan antara fleksibilitas bahasa script dan ketatnya bahasa pemrograman sistem seperti Java atau C, C atau C. 2. Basic types and inference fondasi yang kokoh. Sistem tipe di TypeScript dibangun di atas tipe data primitif yang sudah kita kenal di JavaScript, yaitu string number, dan boolean. Namun, bedanya adalah di antara TypeScript, sekali kamu mendeklarasikan variabel sebagai string, variabel tersebut haram hukumnya diubah menjadi number atau tipe lain. Ini disebut type annotation. Explicit, contohnya left nama string Budi. Jika di baris berikutnya kamu menulis nama sama dengan 10, kompilator akan menolak mentah-mentah. Ketegasan ini mencoba mencegah kejadian konyol di mana variabel ID pengguna yang seharusnya angka tiba-tiba berubah menjadi objek. Karena kesalahan logika dalam loop yang kompleks, primitif ini adalah blok bangunan terkecil yang akan menyusun struktur data yang lebih raksasa nantinya. Selain primitif, TypeScript memberikan kontrol yang lebih granular terhadap tipe data koleksi seperti array dan tuple. Untuk array, kita bisa menentukan tipe elemen di dalamnya secara spesifik, misalnya number atau array number yang menjamin bahwa array tersebut hanya boleh berisi angka. Jika kamu mencoba menyelipkan string ke dalamnya, TypeScript akan memblokirnya. Lebih ketat lagi, ada tipe tuple yang memungkinkan kita mendefinisikan array dengan panjang tetap dan tipe elemen yang urutannya spesifik. Contoh koordinat GPS bisa didefinisikan sebagai sumber number atau format data CSV sebagai string, number, boolean. Tuple sangat berguna ketika kita ingin mengembalikan beberapa nilai sekaligus dari sebuah fungsi tanpa harus membuat objek baru yang berlebihan. Salah satu fitur tercerdas dari TypeScript adalah type inference, penyimpulan type. Kamu tidak selalu harus menulis tipe data secara eksplisit jika nilainya sudah jelas. Jika kamu menulis let score sama dengan 100, TypeScript secara otomatis menyimpulkan bahwa score adalah number tanpa kamu perlu menulis number. Kemampuan inferensi ini membuat kode TypeScript tetap bersih dan ringkas, tidak terlalu bertele-tele seperti bahasa Java atau C versi lama. Prinsip terbaiknya adalah biarkan TypeScript menyimpulkan tipe jika bisa, dan tulis anotasi tipe secara manual. Hanya jika inferensinya salah satu terlalu samar, ini menjaga keseimbangan antara keamanan tipe dan keterbacaan kode readability. Namun, ada satu tipe yang menjadi musuh dalam selimut bagi pemula, tipe any. Tipe any adalah cara untuk mematikan pengecekan tipe TypeScript untuk variabel tertentu, membuatnya berperilaku kembali seperti JavaScript biasa. Menggunakan any ibarat menggunakan cheat code, good mode di dalam game. Kamu bisa melakukan apa saja, tapi itu menghilangkan tantangan dan tujuan utama permainan. Variabel bertipe any bisa diakses properti apapun, dipanggil sebagai fungsi, atau diubah menjadi tipe apa saja tanpa peringatan. Penggunaan any harus dihindari sebisa mungkin karena ia menular. Jika satu variabel any masuk ke dalam fungsi, output fungsi itu mungkin jadi any juga, dan perlahan seluruh keamanan aplikasimu runtuh. Sebagai alternatif yang lebih aman dari any, TypeScript menyediakan tipe uncount. Sama seperti any, unknown bisa menerima nilai apa saja, tetapi ia tidak membolehkan kamu melakukan operasi apapun terhadapnya sebelum kamu mengecek tipenya. Misalnya, jika variabel input bertipe uncount, kamu tidak boleh memanggil input top uppercase kecuali kamu sudah melakukan pengecekan if type of input sama dengan string.
Mekanisme ini memaksa developer untuk melakukan validasi runtime, menjadikan kode jauh lebih aman. Uncount adalah cara sopan TypeScript berkata, "Saya tidak tahu ini apa, jadi tolong pastikan dulu jenisnya sebelum kamu memakainya." TypeScript juga memiliki tipe spesial untuk fungsi, yaitu void dan never. Tipe void digunakan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai, hanya melakukan efek samping seperti console log, sedangkan never digunakan untuk fungsi yang tidak akan pernah selesai dieksekusi sampai akhir. Contoh penggunaan never adalah fungsi yang melempar error, throw new error, atau fungsi yang memiliki infinite loop. Tipe never juga sering muncul dalam analisis aliran kode, control flow analysis, untuk menandakan kasus yang mustahil terjadi, membantu developer memastikan bahwa semua kemungkinan dalam logika switch case sudah ditangani dengan benar. 3. Interface dan tipe aliases cetak biru objek. Dalam pengembangan aplikasi, kita jarang bekerja dengan variabel tunggal. Kita lebih sering bekerja dengan objek kompleks yang mempresentasikan entitas nyata seperti user, product, atau transaction. Untuk mendefinisikan bentuk shape dari objek-objek ini, TypeScript menyediakan dua alat utama, interface dan type alias. Interface adalah cara untuk mendefinisikan kontrak struktur objek. Misalnya, interface user, ID, number, name, string. Berarti setiap objek yang mengaku sebagai user wajib memiliki properti ID berupa angka dan name berupa string. Jika ada properti yang kurang atau tipenya salah, TypeScript akan menganggap objek tersebut tidak valid. Konsep ini mirip dengan kontrak hukum. Jika syarat tidak dipenuhi, kesepakatan batal. Selain properti wajib, interface juga mendukung optional properties, ditandai dengan tanda tanya, yang berarti properti tersebut boleh ada atau tidak. Ini sangat berguna untuk data yang tidak selalu tersedia, seperti avatar UR pada profil pengguna baru. Interface juga mendukung properti read only, yang memastikan bahwa nilai properti tersebut hanya bisa diisi saat objek pertama kali dibuat dan tidak bisa diubah lagi setelahnya. Ini membantu menerapkan konsep immutability pada level properti, mencegah perubahan data yang tidak disengaja yang sering menjadi sumber bug di aplikasi kompleks. Interface sangat disukai dalam pemrograman berorientasi objek OOP karena mendukung fitur merging, menggabungkan deklarasi yang setiap dipakai oleh penulis library. Alternatif dari interface adalah type, alias menggunakan kata kunci type secara fungsionalitas dasar untuk mendefinisikan bentuk objek. Type dan interface sangat mirip dan seringkali bisa saling menggantikan, namun type jauh lebih fleksibel karena ia bisa digunakan untuk mendefinisikan tipe data selain objek. Seperti tipe primitif, type ID sama dengan string, tipe fungsi atau union type. Di komunitas modern ada perdebatan kecil mengenai mana yang harus dipakai. Aturan praktis yang umum adalah gunakan interface jika kamu mendefinisikan struktur objek yang mungkin perlu diperluas oleh orang lain seperti dalam library, dan gunakan type untuk komposisi tipe yang lebih kompleks atau untuk tipe data sederhana. Fitur paling powerful dari sistem tipe TypeScript adalah kemampuan untuk menggabungkan tipe menggunakan union types dan intersection type. Dan union type memungkinkan sebuah variabel memiliki salah satu dari beberapa tipe mirip logika, atau contohnya type status dan sama dengan loading, sukses, error. Variabel dengan tipe status hanya bisa diisi oleh salah satu dari 3 string tersebut. String lain seperti pending akan ditolak. Ini menghilangkan penggunaan magic string yang rawan typo dan membuat alur logika aplikasi menjadi sangat jelas. Union types sangat sering digunakan bersamaan dengan type quotes untuk menangani berbagai skenario respon API
yang mungkin sukses atau gagal. Di sisi lain, intersection type dan berfungsi menggabungkan beberapa tipe menjadi satu tipe baru yang memiliki semua properti dari tipe-tipe penyusunnya, mirip logika dan misalnya jika kamu mau punya tipe identity berisi nama, nick, dan tipe kontak berisi email, telepon. Kamu bisa membuat tipe employee, identity, dan kontak objek bertipe employee. Wajib memiliki semua properti dari identity dan kontak. Fitur ini sangat berguna untuk pola komposisi di mana kita membangun objek besar dari potongan-potongan kecil yang modular, alih-alih menggunakan pewarisan kelas yang kaku dan bertingkat-tingkat. Satu lagi, konsep penting dalam pemodelan data extending interface sama seperti kelas yang bisa mewarisi sifat kelas lain, interface juga bisa melakukan extend. Jika kamu punya interface animal dan ingin membuat interface dog, kamu tidak perlu menulis ulang properti umum hewan di dog. Cukup interface dog extend animal dan dog otomatis mewarisi semua aturan animal, ditambah aturan spesifik anjing. Hal ini menjaga kode tetap dry, don't repeat yourself, dan menciptakan hierarki tipe yang logis. TypeScript membolehkan sebuah interface mewarisi dari banyak interface sekaligus, memberikan fleksibilitas desain yang luar biasa untuk memodelkan sistem dunia nyata yang kompleks. 4. Generics, satu kode untuk semua tipe. Salah satu prinsip utama dalam rekayasa perangkat lunak adalah reusability, ketergunaan kembali. Namun, dalam sistem static typing, membuat komponen yang bisa dipakai ulang untuk berbagai tipe data seringkali sulit. Nah, bayangkan kamu ingin membuat fungsi sederhana yang menerima sebuah input dan mengembalikan dalam sebuah array tanpa generics. Kamu harus membuat fungsi number to array, string to array, dan seharusnya atau menyerah dan menggunakan any yang berbahaya. Generics hadir sebagai solusi elegan untuk masalah ini. Generic memungkinkan kita membuat komponen, fungsi, kelas, atau interface yang bekerja dengan berbagai tipe data, tetapi tetap menjaga keamanan tipe seolah-olah tipe tersebut didefinisikan secara spesifik. Konsep generics sering dianalogikan sebagai variabel, tetapi untuk tipe data. Jika variabel fungsi menerima nilai seperti x sama dengan 5, generics menerima tipe seperti t sama dengan number. Sintaks umumnya menggunakan kurung siku sudut t ketika kita menulis fungsi function wrap t, value t, t di sini adalah placeholder yang akan digantikan oleh tipe data sebenarnya. Saat fungsi tersebut dipanggil, jika kita memanggil wrap string hello, maka seluruh t di fungsi tersebut akan berubah menjadi string. Ini memungkinkan fungsi tersebut beradaptasi secara dinamis, generik, namun tetap memberikan tipe checking yang ketat. Misalnya, memastikan outputnya benar-benar array of string. Generik tidak hanya terbatas pada fungsi sederhana. Mereka adalah tulang punggung dari banyak library populer seperti React. Saat kamu menggunakan useStateNumber, kamu sebenarnya sedang menggunakan generik untuk memberitahu React bahwa state ini hanya boleh berisi angka. Tanpa generik, React tidak akan tahu tipe data apa yang disimpan dalam state, dan kamu akan kehilangan fitur IntelliSense. Generik juga sangat vital dalam pembuatan fungsi utilitas HTTP. Misalnya fungsi fetch data user API user dengan memberikan tipe user ke dalam generik fungsi fetch. TypeScript akan tahu bahwa data yang dikembalikan dari API memiliki struktur user, sehingga kamu bisa mengakses properti name atau email dengan aman. Terkadang kita ingin membuat generik yang fleksibel tapi tidak terlalu bebas. Disinilah generic constraints, batasan berperan. Kita bisa membatasi tipe apa saja yang
yang boleh menggantikan T dengan menggunakan kata kunci extend. Contohnya, kita ingin membuat fungsi yang menghitung panjang sebuah objek. Tidak semua tipe punya properti length. Jadi kita bisa menulis T extend length number. Ini memberitahu TypeScript bahwa T boleh berupa apa saja. String, array, atau objek custom asalkan tipe tersebut memiliki properti length yang berupa angka constraint. Ini mencegah penggunaan generik yang tidak valid di dalam logika fungsi, menyimbangkan antara fleksibilitas dan keamanan. Fitur lanjutan generik adalah kemampuan untuk memberikan default type, sama seperti parameter fungsi bisa punya nilai default. Parameter tipe generik juga bisa. Kita bisa menulis T sama dengan string, yang artinya jika pengguna tidak menentukan tipe T saat menggunakan komponen tersebut, TypeScript akan menganggapnya sebagai string secara default. Ini sangat berguna untuk mengurangi boilerplate kode pada kasus penggunaan umum, sambil tetap membuka opsi kustomisasi jika diperlukan. Kita juga bisa menggunakan banyak parameter tipe sekaligus, seperti T, U, V untuk fungsi yang memproses transformasi data kompleks antar berbagai tipe. Menguasai generik adalah tanda transisi dari pemula TypeScript menjadi pengembang tingkat lanjut. Pada awalnya, sintaks kurung siku yang bertumpuk-tumpuk mungkin terlihat menakutkan dan sulit dibaca. Namun, kemampuan untuk menulis satu logika yang bisa melayani ratusan tipe data yang berbeda adalah superpower yang membuat arsitektur aplikasi menjadi ringkas dan maintainable. Generik memungkinkan kita membangun kerangka kerja atau library internal kita sendiri yang kuat, tipe aman, dan dapat digunakan kembali di seluruh proyek tanpa perlu copy paste kode yang redundan. 5. Compiler dan configuration sang mandor proyek. TypeScript tidak bisa berjalan langsung di browser atau Node.js. Browser hanya mengerti JavaScript. Oleh karena itu, kita membutuhkan proses penerjemahan yang disebut transpilation, source to source compilation. Alat yang melakukan tugas ini adalah TypeScript compiler, TSC. Compiler ini tidak hanya sekedar membuang anotasi tipe dan mengubah file TS menjadi JS, tetapi juga melakukan pemeriksaan statis menyeluruh terhadap seluruh kode. Jika TSC menemukan pelanggaran tipe, ia akan melaporkan error dan tergantung konfigurasi bisa menolak untuk menghasilkan file output. Proses ini bertindak sebagai gerbang kualitas pertama sebelum kode boleh masuk ke tahap pengujian atau produksi. Pusat kendali dari compiler ini adalah sebuah file bernama tsconfig.json. File ini biasanya berada di akar proyek dan berisi ratusan opsi konfigurasi yang mendikte seberapa ketat atau longgar TypeScript harus bekerja. Salah satu pengaturan paling krusial adalah target, yang menentukan versi JavaScript apa yang akan dihasilkan. Apakah kamu ingin mendukung Internet Explorer kuno? Set target ke ES5. Apakah kamu hanya menargetkan browser Chrome terbaru? Set ke ES Next. Kemampuan downleveling. Ini memungkinkan kita menggunakan fitur sintaksis terbaru seperti async await atau optional chaining di kode sumber kita. Sementara TypeScript yang pusing memikirkan cara menerjemahkannya agar jalan di browser lama. Opsi konfigurasi yang paling penting untuk dipahami dan wajib diaktifkan adalah strict true. Mengaktifkan mode ini sebenarnya menyalakan sekumpulan aturan ketat family of strictness flags, termasuk no implicit any, strict null checks, dan strict function types. Strict null checks adalah penyelamat hidup. Tanpanya null dan infinite dianggap sebagai nilai yang valid. Untuk sebuah tipe, misalnya variabel number bisa diisi null.
Ini adalah sumber billion dollar mistake dalam pemrograman. Dengan strict null checks, kamu dipaksa menangani kemungkinan nilai kosong secara eksplisit, menghilangkan potensi error runtime akibat akses properti pada objek kosong. Jangan pernah memulai proyek baru tanpa strict through, melainkan selain pengaturan bahasa, tsconfig.json juga mengatur cakupan file dan struktur direktori melalui opsi include, exclude, outdir, dan rootdir. Pengaturan ini menjaga kebersihan proyek dengan memisahkan kode sumber TypeScript (src) dari hasil kompilasi JavaScript (dis atau boil). Kita juga bisa mengaktifkan source map through, sebuah fitur vital untuk debugging karena browser menjalankan kode JavaScript yang sudah dikompilasi yang mungkin bentuknya sudah jauh berbeda dari kode aslimu. Source map memetakan kembali baris kode yang sedang berjalan di browser ke baris kode asli di file ts. Ini memungkinkan kamu melakukan breakpoint dan debugging langsung pada kode TypeScript di Chrome DevTools. TypeScript juga mendukung incremental compilation untuk proyek skala besar. Bayangkan jika proyekmu memiliki 5.000 file. Mengkompilasi ulang semuanya setiap kali kamu mengubah satu baris kode akan memakan waktu lama. Dengan mode incremental, TypeScript menyimpan metadata dari kompilasi sebelumnya dalam file ts_build_info dan hanya mengkompilasi ulang file-file yang berubah atau terdampak. Ini menjaga siklus feedback loop tetap cepat, memastikan pengembang tidak kehabisan waktu produktif mereka hanya untuk menunggu proses build selesai. Kecepatan kompilasi adalah faktor kunci dalam developer experience. Akhirnya, integrasi TSC dengan alat bundler seperti Vite, Webpack, atau sbuild seringkali membingungkan pemula dalam setup modern seperti Vite. Proses transpilasi penghapusan tipe seringkali diserahkan ke alat yang lebih cepat seperti sbuild atau SWC yang ditulis sebagai Go atau Rust. Sementara TSC hanya digunakan untuk pengecekan tipe (type checking) saja tanpa menghasilkan file output no emit true. Memisahkan tugas ini membuat server pengembangan berjalan instan. Memahami peran tsconfig.json dan bagaimana ia berinteraksi dengan rantai alat toolchain build modern adalah kompetensi arsitektural yang membedakan coder biasa dengan engineer yang memahami infrastruktur proyeknya. 6. Integrasi keislaman, kejelasan akad, dan pencegahan kerusakan. Transisi dari JavaScript yang dinamis ke TypeScript yang statis dan ketat adalah cerminan dari prinsip nafyu al-gharar, menghilangkan ketidakjelasan. Dalam fikih muamalah, transaksi yang mengandung gharar, ketidakjelasan, spekulasi dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. JavaScript murni seringkali penuh dengan gharar. Sebuah variabel bisa berupa angka hari ini dan berubah menjadi teks besok, menciptakan ketidakpastian yang bisa menyebabkan sistem runtuh, crash saat dijalankan. TypeScript hadir untuk memberikan kejelasan. Dengan menetapkan tipe data secara eksplisit, kita memastikan bahwa setiap komponen dalam kode kita transparan, jelas identitasnya, dan tidak menipu komponen lain yang berinteraksi dengannya. Pengguna interface dalam TypeScript adalah manifestasi teknologi dari pemerintah Al-Wafa bil Ahad, memenuhi janji atau akad. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1, "Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu." Sebuah interface pada dasarnya adalah kontrak. Jika sebuah objek berjanji untuk menjadi user, maka ia wajib memiliki properti ID dan email. Jika ia melanggar kontrak tersebut, misalnya ID-nya hilang, TypeScript akan menegurnya. Ia mengajarkan karakter integritas siddiq. Seorang mukmin harus konsisten antara apa yang didefinisikan, dijanjikan dengan apa yang diimplementasikan
dilakukan. Kode yang type safe adalah kode yang jujur menepati janjinya. Mekanisme compile time checking, pengecekan sebelum dijalankan, selaras dengan konsep Sadut Zaria, menutup jalan menuju kerusakan, dan muhasabah, evaluasi diri. TypeScript memaksa kita untuk memperbaiki kesalahan di fase pengembangan dunia. Sebelum kesalahan itu menjadi bencana di fase produksi runtime, ini mirip dengan seorang bookman yang menghisap dirinya sendiri di dunia sebelum dihisap di akhirat. Pesan error berwarna merah dari compiler bukanlah gangguan, melainkan nasihat tawasi yang menjaga kita agar tidak tergelincir melakukan kesalahan fatal yang bisa merugikan pengguna aplikasi di kemudian hari. Fitur strict mode dan penghindaran tipe any mengajarkan kita untuk meninggalkan sikap tasahul, bermudah-mudahan, menggampangkan urusan. Menggunakan any memang mudah dan cepat, tetapi itu mematikan sistem keamanan dan membuka pintu bagi bug yang sulit dilacak. Islam mengajarkan itqan, kesungguhan, profesionalitas, dan mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Menulis definisi tipe yang lengkap memang butuh usaha lebih effort di awal, tetapi itu adalah bentuk kesungguhan untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi, aman, dan minim mudarat. Terakhir, konsep generics yang memberikan fleksibilitas dalam batasan aturan mengingatkan kita pada wasatiyah, pertengahan atau keseimbangan. Islam bukanlah agama yang kaku tanpa logika, namun juga bukan agama yang terlalu bebas tanpa aturan. Generics memungkinkan kita membuat fungsi yang fleksibel, bisa menerima berbagai tipe data, namun tetap aman. Tipe data tersebut tetap terpantau. Ini mengajarkan bahwa dalam hidup kita boleh luwes dan adaptif terhadap berbagai situasi selama kita tetap berada dalam koridor prinsip dan nilai-nilai kebenaran yang telah diintegrasikan, yang telah digariskan. 7. Kesimpulan, evolusi menuju kedewasaan kode. Bab ini telah menjadi di titik balik di mana kita berhenti sekadar menulis kode agar jalan dan mulai menulis kode agar bertahan. TypeScript bukanlah tentang mempersulit diri, melainkan investasi ketenangan pikiran. Berikut adalah pilar-pilar utama yang harus kamu bawa pulang. Safety net di atas segalanya. Kita menyadari bahwa JavaScript adalah bahasa Wild West yang berbahaya untuk skala besar. TypeScript hadir sebagai baju besi static typing yang menangkap bug konyol seperti typo atau ketidakcocokan tipe data tipe data saat kita masih mengetik, bukan saat pengguna marah-marah di production. 2. Dokumentasi yang hidup dengan interface dan type alias kode kita menjadi dokumentasi yang selalu akurat. Kita tidak perlu menebak-nebak objek user ini isinya apa saja, karena editor IntelliSense akan memberitahu kita secara detail. Ini mempercepat kolaborasi tim secara drastis. Fleksibilitas terukur dengan generik. Kita belajar bahwa keamanan tipe tidak harus kaku. Generik memungkinkan kita membuat komponen satu ukuran untuk semua yang fleksibel, namun tetap aturan. Seperti kotak pengiriman yang bisa membuat barang apa saja, tapi tetap tahu cara melabelinya. 4. Disiplin konfigurasi. Mengaktifkan strict through di tsconfig.json bukan sekedar opsi, melainkan standar wajib arsitek profesional. Kita belajar untuk tidak malas menggunakan any, mode curang, dan mulai berani menghadapi uncon serta null secara eksplisit untuk mencegah runtime crash. Pola pikir kontrak. Transisi ke TypeScript mengubah cara kita berpikir dari implementasi how menjadi desain what. Kita dipaksa mendefinisikan kontrak data terlebih dahulu sebelum menulis logika, menghasilkan arsitektur aplikasi yang lebih matang, terstruktur, dan mudah dipelihara jangka panjang. Kini pondasi bahasa yang kuat dan tipe aman. Kita siap melangkah ke bab 7 di mana kita akan menerapkan semua ini
Untuk membangun arsitektur antarmuka modern menggunakan konsep single page application, SPA, dan component based architecture. Sini kita akan belajar TypeScript. Mana TypeScript? Pandas TypeScript. Searches drag and drop the correct type for the text greeting variable. Boolean initial any. Try again. String. Next question. TypeScript allows developer to add to JavaScript. Mana bahasa Indonesia? TypeScript memungkinkan pengembang untuk menambahkan data n atau n o i n types. Apa keuntungan utama menggunakan TypeScript dibandingkan JavaScript? Pemeriksaan tipe statis. Memulai menggunakan TypeScript, syarat dan lepas perintah yang tepat untuk mengompilasi file TypeScript. Tadi ada kompilasi menggunakan ini apa sih? Test compile TypeScript. Next question. Test config.
dia nggak pakai apa. Config. Bagaimana cara menginstal TypeScript secara global menggunakan npm install key. Saya latihan di W3 School ya Pak. Saya sering latihan bahasa-bahasa TypeScript, CSS, C++ di W3 School semua. Saya menonton video-video dari video-video tutorial cara menggunakan TypeScript, CSS, dan C++, C, React, semuanya dari W3 School Pak. Baiklah, hanya sekian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.